Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau membahas sebuah film live action yang diangkat dari sebuah anime berjudul Inisial D. Menceritakan sosok misterius yang mengendarai sebuah mobil pengantar tahu yang mampu merajai jalanan di kawasan Gunung Akina, dan bahkan mampu mengalahkan pembalap jalanan profesional dan pembalap profesional lainnya. Oh ya, beda dari keduanya, kalau pembalap jalanan profesional, mereka yang balapan di tempat bebas ya. Sedangkan yang pembalap profesional, mereka yang bekerja di sebuah tim untuk balapan di arena atau lintasan balap. Oke, langsung saja seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya kita mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Jadi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Oke, buat gembel-gembel yang masih setia dan masih mampir di channel Mainin, kali ini Mainin ingin giveaway 2 jersey tim e-sport untuk 2 orang pemenang, masing-masing satu dengan nickname kalian ya, bagi yang beruntung. Caranya sangat simple. Tulis di komen apa spek PC kalian dan game terbaik apa yang pernah kalian mainkan di PC kalian tersebut. Game terbaik di sini nggak harus game yang keren atau terbaru ya. Asal kalian betah memainkannya berlama-lama, berarti itu game terbaiknya. Contoh, prosesor AMD Ryzen 3 2100 dengan RAM 8GB, VGA AMD R7 242GB atau Nvidia GTX 1064GB, dan operasi sistemnya Windows 10 64-bit. Game yang biasa gua mainin Dota 2. Oke? Terus jangan lupa juga tulis nama Instagram kalian di komen. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe channel Mainin, oke? Dan pemenang akan diumumkan di Instastory ya. Jadi kalau kalian mau follow atau enggak itu terserah kalian ya. Gua nggak maksa, cuma nanti pemenang bakal gua DM via Instagram, oke? Oke, film diawali dengan memperlihatkan 2 orang pembalap jalanan yang sedang bernegosiasi. Si pria berbaju hitam bernama Nakazato ingin menantang si pria berbaju putih bernama Ryosuke. Di sini Ryosuke mengatakan kalau ingin menantangnya harus bisa mengalahkan semua pembalap di Guma, namun bukan di jalan raya, melainkan di jalanan di pegunungan. Jadi perjanjiannya di sini, si Ryosuke akan balapan di sisi utara sambil memenangkan semua balapan, dan Nakazato di sisi selatan sampai memenangkan semua balapan juga. Baru nanti mereka bisa bertemu. Kemudian scene berpindah, terlihat sebuah mobil sedang menuruni gunung dengan kecepatan tinggi sambil membawa sepeti tahu di bagasinya tanpa mengalami masalah dan bahkan kerusakan pada tahu. Pria yang mengemudi di balik mobil tahu tersebut adalah anak dari seorang tukang tahu bernama Takumi. Ayahnya selalu mabuk-mabukan dan suka memarahi, bahkan memukulnya. Di sekolah, Takumi memiliki teman bernama Itsuki, anak seorang pemilik SPBU yang berhasrat ingin menjadi dewa balap Gunung Akina. Tapi dia tidak mengerti apa-apa tentang mobil dan balapan. Dan sepulang sekolah, Takumi ini bekerja di SPBU milik ayahnya Itsuki. Takumi juga menyukai seorang gadis bernama Natsuki di sekolahnya. Di SPBU, tempat mereka bekerja, tiba-tiba didatangi Nakazato yang menanyakan dewa balap Gunung Akina. Namun Itsuki mengatakan kalau dialah si dewa balap tersebut. Kemudian Nakazato mengatakan dia ingin balapan dengan dewa balap Gunung Akina malam ini. Malamnya, Itsuki datang bersama Takumi. Kemudian mereka pun balapan. Takumi di mobil bersama Itsuki sebagai driver, sedangkan di mobil Nakazato, Ryosuke berada di kursi penumpang sambil diam-diam melihat cara Nakazato mengendarai mobilnya dan memahami mesin mobilnya. Akhirnya Itsuki kalah karena menabrak pembatas jalan, dan tentu saja balapan dimenangkan oleh Nakazato ya. Di sebuah minimarket, Nakazato kembali menantang Ryosuke, namun Ryosuke mengatakan kalau masih ada masalah dengan mesin mobil dan cara Nakazato mengemudi. Dan jika itu tidak diperbaiki, Nakazato tidak akan menang melawan Ryosuke. Saat pagi menjelang, Nakazato pulang menuruni Gunung Akina, dan dari belakang terlihat sebuah mobil pengantar tahu sedang melaju kencang. Dan melihat keadaan ini, Nakazato jadi terpacu adrenalinnya dan segera menginjak gasnya. Dan terjadilah balapan tak resmi di sini. Namun mobil tahu tersebut terus membuntuti Nakazato, sampai akhirnya Nakazato terpotong di tikungan. Dan dia kaget dan baru sadar kalau dialah dewa balap Gunung Akina. Siangnya Nakazato kembali ke SPBU dan mengatakan kalau dia sudah dikalahkan dewa balap yang asli. Kemudian ayah Itsuki mengatakan kalau teman lamanya adalah seorang yang ahli di bidang mesin, dan pasti dia telah merubah dan mengupgrade mesin dari AE86 dengan stiker inisial drift, dan Itsuki mengadukan itu kepada ayahnya Takumi. Malamnya, ayahnya Takumi menanyakan kepada Takumi apa benar dia telah mengalahkan sebuah mobil GTR. Dan Takumi mengatakan kalau GTR itu sangat cepat di jalan lurus dan lemah di tikungan. Itu alasannya Takumi bisa memacunya di tikungan.
Kemudian Takumi menanyakan kepada ayahnya apa dia akan memakai mobil di hari Minggu. Karena Takumi di hari Minggu ada janji dengan Natsuki ya, namun ayahnya tak mengizinkannya. Keesokan harinya, ayah Itsuki si pemilik SPBU mendatangi toko tahu milik ayah Takumi dan mengajaknya ke bar. Di sana ayah Takumi menceritakan kalau 5 tahun lalu di suatu malam, ayah Takumi tidak bisa mengantar tahu karena sedang sakit. Jadi dia menyuruh Takumi untuk mengantarkan tahu. Dan saat itu usia Takumi baru 13 tahun. Di hari pertama dia mengantarkan tahu, dia menghabiskan waktu 1,5 jam bolak-balik mengantar tahu. Setahun kemudian dia menghabiskan waktu 1 jam 15 menit dan bahkan pernah hanya 1 jam. Dan di tahun berikutnya dia menghabiskan waktu hanya 4,5 menit untuk mengitari Gunung Akina. Namun saat sampai di rumah, tahunya malah hancur dan membuat sang ayah marah dan memukulinya. Keesokan malamnya ayahnya meletakkan segelas air di mobil dan mengatakan jika ada tumpah setetes saja dia akan dipukul. Sehingga Takumi butuh 2 jam untuk mengantar tahu. Namun sebulan kemudian jadi 1 jam dan terus semakin cepat ke depannya. Keesokan harinya, si bos SPBU menelpon ayahnya Takumi dan menyuruh Takumi untuk datang ke Akina malam ini. Karena Itsuki meminjam mobil ayahnya untuk balapan. Dan kemudian, toko tahu ayahnya Takumi didatangi Ryuzuke dan ingin mengajak ayahnya Takumi balapan, namun membuat ayahnya Takumi marah dan mengusirnya. Malamnya, ayah Takumi mengizinkan Takumi memakai mobil di hari Minggu, dengan syarat Takumi harus mengalahkan GTR malam ini. Dan akhirnya Takumi pun dengan senang hati datang ke Akina untuk balapan. Dan saat sampai di lokasi, semua orang terkejut, karena yang mereka tahu, dewa balap Akina adalah ayahnya Takumi, bukan Takumi itu sendiri. Namun Takumi mengatakan kalau dia pernah mengalahkan GTR tersebut dan membuat semua orang kaget, termasuk Ryuzuke yang berada di sana. Kemudian balapan dimulai. Dari awal start GTR terus memimpin di depan, sedangkan Takumi terus membuntutinya di belakang. Kemudian di 5 tikungan tajam terakhir, Takumi berhasil menyalip GTR Nakazato dari dalam dengan melewati sebuah selokan dan membuatnya menang. Saat sampai di bawah, Takumi dihentikan Ryuzuke yang sudah lebih dulu sampai. Kemudian Ryuzuke juga menyampaikan kalau dia ingin balapan dengan Takumi juga. Namun Takumi menolaknya dan mengatakan dia balapan karena disuruh ayahnya. Melihat kejadian tersebut, besoknya Itsuki meminta ayahnya untuk membelikan mobil seperti mobil ayahnya Takumi, yaitu AE86. Dan malamnya saat mereka ingin test drive, mereka didatangi oleh salah seorang pembalap profesional dari tim Emperor yang menabrak dan mengejek mereka dan membuat mereka hampir kecelakaan. Itu membuat Takumi marah dan menyuruh Itsuki untuk berada di kursi penumpang. Dan di sini terjadilah balapan antara Evo dari tim Emperor melawan Takumi yang mengendarai AE86 standar. Bukan seperti mobil ayahnya yang sudah di-upgrade ya. Dan meskipun Takumi merasa ada masalah dengan keseimbangan mobil Itsuki tersebut, akhirnya mereka bisa menang dan pembalap profesional tersebut menabrak pembatas jalan. Keesokan harinya, ayah Itsuki memarahi Takumi, tapi bukan karena membawa Itsuki balapan, tapi karena heran bagaimana bisa mobil rongsokan mengalahkan pembalap profesional. Namun Takumi mengatakan bahwa mobilnya sama, dan di sini Takumi mulai belajar tentang mesin. Dan ayah Itsuki mengatakan bahwa ayah Takumi butuh waktu sebulan untuk memahami dan mengupgrade semua mobilnya. Malam harinya saat Takumi pulang, dia bertemu dengan Ryuzuke yang sedang menyeting mobilnya di sana. Dan kemudian Takumi bertanya pada Ryuzuke tentang mesin. Dan di sini Ryuzuke dengan kooperatif mengajarkan semua tentang mobil kepada Takumi. Dan Ryuzuke juga mengatakan kepada Takumi kalau setiap mobil itu ada batasnya. Namun Takumi mengabaikan perkataan tersebut dan merasa mobilnya baik-baik saja. Dan akhirnya Takumi menerima tantangan balapan dengan Ryuzuke. Namun akan diadakan 3 minggu ke depan. Saat di jalan pulang, Takumi berpapasan dengan ketua tim Emperor yang kemudian berbalik arah dan mengejar Takumi. Dengan kecepatan tinggi, Takumi tidak mampu mengejar mobil dari tim Emperor tersebut. Dan semua yang dikatakan Ryuzuke pun terjadi, bahwa setiap mobil ada batasnya. Sehingga mobil Takumi tiba-tiba mati dan berhenti bekerja. Kemudian Ryuzuke datang dan menanyakan keadaan Takumi. Dan tim Emperor kembali dan mengejek Takumi. Namun di sini Ryuzuke mencoba membela Takumi dan menantang Kyochi dari tim Emperor untuk ikut balapan dengan mereka. Malamnya Ryuzuke mendatangi Takumi yang masih tidak rela dengan keadaan mobilnya. Namun Ryuzuke mengatakan akan meminjamkan mobil jika Takumi tidak ada mobil lain. Namun Takumi menolaknya karena dia hanya ingin mengendarai mobilnya, yaitu AE86. Saat sampai di rumah, ternyata ayahnya tidak memarahinya dan justru menyampaikan pesan kepada Takumi kalau Natsuki pacarnya akan pergi menemui ibunya dan akan kembali dalam 2 minggu.
yaitu dimana waktu 2 minggu ke depan adalah hari dimana Takumi akan balapan. Hari-hari tanpa mobilnya membuat Takumi merasa bosan dan ayahnya menyadari itu. Kemudian ayahnya Takumi membawa AE86-nya kembali ke bengkel dan memasangkan sebuah mesin yang diperuntukkan buat mobil balap ke mobil AE86-nya. Dan membuat ayah Itsuki si pemilik SPBU terkejut. Kemudian ayah Takumi membawa AE86 ke SPBU dan membuat Takumi senang dan merasa tidak percaya. Saat melakukan test drive, Takumi merasa mobil ini berbeda dengan mobil sebelumnya dan ini membuat Takumi kesulitan. Namun keesokan harinya, ayahnya Takumi mengajak Takumi dan mengajari Takumi agar terbiasa dengan mobil barunya, yang mana mobil kali ini tak hanya kencang di tikungan, namun juga di jalan lurus. Di sisi lain, Itsuki melihat Natsuki berjalan bersama seorang pria tua dengan sebuah mobil. Kemudian dia mengatakannya kepada Takumi dan membuat Takumi marah. Dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Dan Takumi berusaha menghubungi Natsuki, namun tidak ada jawaban dan tidak ada kabar dari Natsuki. Hal ini membuat Takumi merasa stres di hari dia akan balapan. Ryosuke dan Nakazuto menjemput Takumi ke toko tahunya, dan saat di palang kereta api, Takumi melihat Natsuki berada di sebuah mobil bersama seorang pria tua di seberang rel. Kemudian Takumi mencoba mengejar mobil tersebut dan membuat Ryosuke menjadi heran kenapa Takumi malah berbelok. Malamnya saat balapan akan dimulai, terlihat di sana Takumi tidak ada. Lalu mereka membuat kesepakatan dalam 5 menit ada atau tidak adanya Takumi, balapan akan dilanjutkan. Namun kemudian Takumi datang tepat sebelum mereka memulai start. Dan Takumi harus memulai start di belakang mobil tim Emperor dan Ryosuke. Dan akhirnya balapan pun dimulai. Kyoichi dari tim Emperor berada di posisi pertama, kemudian diikuti Ryosuke dan terakhir Takumi. Setengah perjalanan posisi ini tidak ada yang berubah ya. Sampai akhirnya Ryosuke memperlambat laju mobilnya dan mulai mengikuti pergerakan dari mobil AE86-nya Takumi. Sampai akhirnya di sebuah tikungan tajam, Takumi berhasil mendahului mobil tim Emperor dan menyalip melalui selokan. Dan diikuti mobil Ryosuke yang terus mengikuti gerakan mobil Takumi. Dan membuat Takumi sekarang berada di posisi pertama, diikuti Ryosuke dan terakhir tim Emperor. Di 3/4 jalan, anggota yang berada di pos memberitahukan bahwa ada sebuah mobil dari arah berlawanan dan menyuruh mereka memperlambat laju mobilnya. Namun Kyoichi dari tim Emperor tidak mengindahkannya dan langsung tancap gas mendahului Ryosuke dan Takumi. Namun akhirnya Kyoichi hampir tabrakan dan membanting setir sehingga dia terjatuh ke jurang dan jatuh hampir menimpa mobil mereka. Dan tersisa Takumi melawan Ryosuke yang masih terus membuntutinya. Namun di 5 tikungan beruntun, Ryosuke berhasil menyalip Takumi. Dengan sekuat tenaga, Takumi terus menempel pada Ryosuke. Namun Takumi menyadari kalau mobil Ryosuke semakin lama drive-nya semakin tidak terkendali. Dan kesempatan itu diambil di 2 tikungan terakhir dengan menyalip Ryosuke dari dalam. Dan yang mana akhirnya membuat Takumi berhasil menang dan menjuarai balapan dan menjadi dewa balap Gunung Akina. Kemudian Takumi langsung pergi dan diikuti Ryosuke. Kemudian Ryosuke mengatakan kalau dia ingin membuat tim balap dan mengajak Takumi untuk bergabung. Namun Takumi seperti menolaknya. Kemudian dia pergi menemui Natsuke dan melihat Natsuke baru saja diantar oleh seorang pria dan menciumnya. Dan akhirnya membuat Takumi kecewa dan akhirnya harus meninggalkan Natsuke. Kemudian saat di rumah, Takumi menghubungi Ryosuke dan bersedia bergabung dengan tim balapnya. Dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Inisial D yang diangkat dari anime berjudul sama. Tak banyak yang bisa kita petik dari film ini. Namun yang harus kalian ingat, kalian tidak perlu stres apalagi sampai melakukan tindakan yang dapat merugikan kalian jika kalian dikecewakan oleh pasangan kalian. Kalian bisa melanjutkan dan melupakan semuanya dengan hobi kalian, seperti Takumi yang akhirnya menerima tawaran untuk bergabung di tim Ryosuke. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mainin. Dan juga jangan lupa untuk kalian komen agar kalian bisa memenangkan jersey esport desain suka-suka yang akan gua giveaway untuk 2 orang pemenang beruntung. Saatnya gua pamit dan bye-bye.